Halo, selamat datang di channel ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Danang Krisadewa. Buat kalian yang belum tahu aku dan kalian baru datang ke channel ini, sebenarnya ini juga salah satu hobi baruku. Hobi baruku adalah bersepeda gitu. Terkhusus di kontennya lebih banyak ke ultra cycling. Dan hari ini aku lagi ada di Ayom Jogja, dan ini seger banget. Pagi-pagi kalau kalian mau sarapan ini oke banget. Nah, sesuai judulnya aku bakal ngasih tunjuk sepeda yang akan insya Allah aku bawa 1500 km membentang Pulau Jawa dari ujung barat menuju ujung timur, dari Carita ke Banyuwangi di event Bentang Jawa. Jadi ini dia sepeda yang akan aku bawa untuk event Bentang Jawa. Oke, sesimpel kita mulai dari penampakan fisiknya dulu ya. Jujur, ini adalah sepeda yang cukup punya banyak kenangan di aku. Ini adalah sepeda yang aku beli sendiri di akhir tahun 2025 di bulan Desember. Waktu itu aku sama Mas Irfan dikenalkan dengan sepeda ini. Basic frame-nya itu adalah Pinarello Dogma F12. Jadi warna aslinya itu biru. Tapi untuk event Bentang Jawa ini kita rubah warnanya menjadi warna gunmetal gitu. Gunmetal satin. Nah, kita mulai dari frame-nya dulu ya. Kalau aku bisa bicara, ini frame-nya sebenarnya enak. Enak, ringan. Tapi ya itu tadi. Mungkin karakteristik dari Pinarello itu kita memang butuh watt yang gede ya, power yang gede untuk menjalankan sepeda ini. Tapi ketika ini sudah jalan gitu, itu lebih enak, lebih enteng gitu. Jadi secara geometry frame dan lain sebagainya, sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Mas Danang kok pakai Pinarello Dogma F12 gitu untuk Bentang Jawa? Atau ada yang ngomong juga, yakin nih Bentang Jawa pakai ini gitu. Nah, akhirnya aku sempat mikir, yakin nggak ya gitu. Tapi ya wes, punyanya ini gitu, punyanya hanya ini ya mau gimana lagi. Tapi kita coba lihat lagi ya. Mungkin kita akan lebih detail ke arah-arah sini dulu. Frame udah tadi. Kita mulai dari yang paling basic dulu. Salah satu alat yang penting untuk bisa menggerakkan sepedanya. Sebenarnya tanpa alat ini pun bisa. Cuma ya jadinya push bike kan gitu. Jadi kita mulai dari alat-alat penggerak ini dulu. Jadi kita pakai SRAM ya. SRAM-nya gado-gado. Basicnya kalau untuk FD kita pakai SRAM rival, RD juga pakai SRAM rival. Untuk depan aku pakai rasio 4835. Terus yang di belakang aku pakai 1036 gitu. Jadi ya rasionya bisa kurang dari 1:1 gitu. Nah, kalau masalah frame udah, terus tadi ngomongin tentang group set udah, kita ngomongin tentang wheel set. Sebenarnya wheel set ini karena sepeda ini aku beli second ya. Ya udah jadinya seperti ini gitu. Jadi kalau nggak salah ini masih ada kayak, aku nggak tahu merek spesifiknya apa, tapi sebenarnya dia tuh kayak ada sedikit embos kayak super team gitu. Kayaknya ini wheel setnya super team. Tapi aku nggak tahu. Jujur ini karbon atau alloy pun aku nggak tahu. Ya itu namanya orang baru sepedaan. Aku nggak tahu kalau suaranya kayak gini apa. Nah kayak gitu. Itu wheel setnya kayaknya super team depan belakang. Terus kalau ngomongin tentang perintilannya, kita terima kasih sama Urban Case ya udah support full. Ada top bag, ada frame bag, ada saddle bag juga. Ini full dari Urban Case gitu. Mungkin kita akan lebih detail lagi buat lihat sepedanya ya. Oke, ya untuk tadi ku bilang di
masalah pertasan duniawi kita disupport sama Urban Cash. Terima kasih Urban Cash. Ini kalau kita mau lihat detail lagi ya, sebenarnya kan belum dibuka. Nah, kalau peruntukannya seperti apa? Peruntukan yang di depan sini itu biasanya buat elektronik. Nah, di sini ada power bank, ada headset, ada casan, kabel, sama ada duit. Ya, ada duit. Karena ini penting. Jadi sebenarnya part yang lumayan penting biar kita bisa ambil cepat di sini. Sekaligus nanti dia juga bisa jadi salah satu alat untuk apa? Untuk ngecas ke sini. Jadi kurang lebih kan ini kita pakai lampu, kita pakai cyclo, itu kan dia punya kapasitas yang terbatas. Jadi biasanya kita colok kalau ini di sini, terus kita colok ke sini atau ke lampu atau ke alat elektronik lain biar jalan tapi tetap bisa sambil ngecas. Jadi di sini aku bawa power bank, kapasitasnya 10.000 tapi ada 2 biji. Jadi kenapa 10.000 2 biji bang? Kenapa enggak 20.000? Aku dikasih saran ya mending 10.000 itu 2. Jadinya ketika satu mungkin ngecas, satunya bisa kamu pakai untuk jalan atau ke mana gitu, atau ngecas HP dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bagian ini di sini sebenarnya back ini ya, frame back ini adalah salah satu back yang aku haramkan untuk dibuka. Kalau dibuka pun maksimal segini lah gitu. Jadi ini isinya adalah beberapa toolkit gitu ya. Ada ban dalam, ada kayak kunci-kunci, terus ada juga pompa elektrik, terus tambal ban segala macem ada di sini. Jadi ketika semakin bukanya semakin ke belakang, wah semakin bahaya. Kemungkinan tracker juga bakal aku taruh dan simpan di sini juga. Jadi di depan sini ada juga kayak ini cram fix, apa sih namanya, kram, buat kram. Jadi aku taruh di agak depan, kayak paling obat-obatan segala macam agak depan. Jadi biar nanti kalau sewaktu-waktu butuh emergency kita buka. Tapi aku berharap ini nggak aku buka yang bagian kanan ya, kan bagian kiri nanti paling aku isi dengan beberapa snack karena dia ada kantong kan. Dia ada kantong, aku isi sama beberapa snack atau hal-hal yang bisa aku ambil cepet gitu. Jadi ketika aku sepedaan, aku tinggal ngambil set makan gitu. Jadi bagian sini banyak aku isi snack, makanan ringan, cemilan kayak gitu. Nah, itu udah. Kita ke bagian tas lagi. Ini saddlebag masih dari Urban Cash. Jujur ini belum tak isi apa-apa. Ini masih tak isi gabus, tapi kurang lebih visualnya bakal seperti ini. Biasanya sih orang bakal naruh barang-barang kayak baju, bib, cadangan dan sebagainya. Tapi yang jelas ini akan aku isi dengan barang-barang yang jauh lebih ringan daripada barang-barang yang ada di tengah. Biar apa? Center of gravity-nya masih tetap dapat gitu. Terus kalau ngomongin yang di sini, ini aku pakai A-saver dari Wing ya. Buat apa? Buat tidak nyiprat. Sebenarnya ini nggak bakal nyiprat ke aku sih, tapi ya sayang aja kan ke sini. Nah, ada yang spesial. Aku pakai lampu. Ini mandatory dari Bentang Jawa, ada 2 ya. Yang di sini dari Magic Sign. Di sini ada juga. Aku lupa ini bawaan dulu. Kan tadi aku beli second kan. Di ini aku taruh sini, dan ini yang sedikit banyak punya arti di sini. Ini aku dapat triangle kayak gini dari apa? Event Lakoni kemarin. Aku 600 kilo dari Jogja ke Batu Karas PP. Ini cukup punya banyak kenangan, jadi aku taruh di sini dan fungsional juga karena namanya juga Lakoni gitu. Apapun harus dijalani kan gitu. Kita mungkin sedikit bergeser ke kokpit ya. Nah, ini kokpit tempat yang paling banyak aku lihat dan aku pegang ya. Jadi kalau dari drag barnya sendiri, stemnya ini kan tadinya integrated gitu ya, stem sama drag barnya integrated jadi satu, dia mereknya MOS gitu. Cuma karena bentuknya sangat aero dan sangat pipih, dia itu nggak bisa dipasangin ini apa sih namanya, kita ngomongnya race bar, aero bar, apapun itu nggak bisa. Akhirnya kita ganti.
ini sebenarnya alloy aja gitu, pakai alloy. Karena alloy dia sebenarnya nggak ada lubang buat masuk ke dalam sini, akhirnya kita bor buat perkabelan masalah rem itu kita bor masuk, tetap masuk ke frame. Jadi ini alloy, ininya karbon, terus buat resbarnya alloy gitu. So far ini sih yang jadi banyak pertimbangan orang dan pertanyaan orang, ini kenapa ini ya resbarnya kok di bawah gitu. Nah aku pun bingung gimana cara naikinnya, tapi so far nggak apa-apa, kita perlu adaptasi, is okay, nggak masalah. Buat navigasi aku pakai dari Garmin 1050. So far enak, buat seharian masih cukup. Aku kemarin di Berani Nanjak Bali ini ya 24, aku berapa? 30 jam masih aman lah dia. Terus sisanya nanti ketika ini butuh kita cas. Terus kalau untuk masalah lampu, ini sangat krusial, tapi kita cari yang terang tapi juga dia lumayan oke. Ini mereknya itu apa ya? ESLNF, itulah. Kan ada yang Magic Sign juga, cuma ini yang versi budget, versi oke murahnya gitu. Sekitar 350.000 aku belinya di Dimsbike juga. Itu nanti dia ada remote-nya di sini nih, ada tombolnya sini. Jadi ketika ini nyalain tinggal dari sini. Nah, gitu. Ada high beam-nya, ada low beam-nya gitu. Nah, tinggal pencet-pencet di situ. Terus ya, ini apa? Resbar kita dari Zip alloy tadi ya. Ini tempat untuk naruh kamera Insta360. Kenapa pakai Insta? Ya udah biar simpel aja, tinggal pencet dia dapat 360. Paling yang pusing kan editor kita yang pusing. Gitu. Filenya gede dan ya tapi aku cukup oke dengan Insta karena dia bisa mengambil 360 langsung gitu. Jadi view depannya dapat, view ke akunya dapat. Karena kan di event Bentang Jawa kita nggak boleh ada tim, nggak boleh ada yang support karena konsep yang unsupported. Jadi dokumentasi kita juga harus lakukan se-efisien mungkin gitu. Mungkin itu sih ya bike setup untuk Bentang Jawa kali ini. Aku nggak tahu ke depan bakal seperti apa, tapi yang jelas minta doanya teman-teman, semoga diberi kelancaran dan semoga bisa finish dengan strong. Terima kasih semua sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan